anak-anak libur sekolah selama 14 hari. Niki karena untuk memutus rantai corona, bukan untuk rekreasi. Kenapa mutus corona? Karena orang yang terindikasi, orang yang kontak dengan sesuatu, ketemu dengan sesuatu yang mengakibatkan corona, itu bisa diketahui aman ketika dalam 14 hari aman. Di mari salaman karo wong sing kena corona, mari nyekel barange wong sing kena corona, ini kalau ternyata dalam 14 hari aman, tak apa-apa berarti aman. Makanya ditunggu 14 hari gak bisa ketemuan. Nah kemudian kalau di situ kulolan panjenengan diimbau untuk 14 hari ini tidak menggunakan, tidak mematuhi, tapi malah kumpul. Padahal per ini 14 dino, terus hari ke-10 panjenengan kena. Ini gak bisa diketahui sebelum 14 hari. Berarti kalau hari 10 kena, hari ke-5 berarti ke-15 nih. Nah, hari ke-5 bisa menular pada teman-teman Anda sekolah, sehingga tidak akan mutus rantai seperti tersebar kemana-mana. Makanya himbauan ini harus dipatuhi untuk penyebaran. Saya paham. Yes. Lalu kalau ternyata sangat mengkhawatirkan, ini kira cara hadisnya Nabi ini kita sebut, jadi dalam kanjeng Nabi niku ketika sedang dalam Nabi niku lek wonten negara kena wabah, kena taun, orang ahli daerah itu dilarang keluar dan orang lain dilarang masuk. Lagi para ulama-ulama yang ahli tauhid yang tidak mempercayai dengan masalah apa itu namanya penularan, ya dalile jangan sampai kita keluar tanggung jawab karena ketakutan, dan orang yang lain yang tidak kena jangan masuk, cari musuh. Paham? Artinya kalau kita kena musuh wasbudu, harus tetap kita hadapi. Tapi kalau gak kena musuh, jangan cari musuh. Misalnya nah ini kok malah orang yang Indonesia sendiri Tuhan dijukoi ya. Mestinya gak boleh biar di sana karena harus kadung. Kalau kajian dari kedokteran, Kanjeng Nabi melarang keluar orang-orang kenyataan biar tidak sampai menjalar, biar tidak sampai menular kepada orang lain. Lah orang lain yang tidak kena jangan sampai kumpul di kuno penularan ketularan. Tuh, termasuk semacam ini. Tapi kasus sekarang niki sudah kadung menyebar. Ini bagaimana sudah kadung menyebar karena dari sana datang di Indonesia terus dansa bisa hubungan badan mengular. Lah penyakit ini statusnya apa? Lek ngomong sing kena penyakit itu mati dalam keadaan kafir, itu jelas azab. Jadi lek wong kafir niku azab. Dawuh Gusti Allah, wala nuziqannahum min azabil adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh nuziqannahum min azabil adna, akan dinyicipi titik azab sing murah, azab sing asar, sadurunge azab yang agung. La'allahum yarji'un, kok menawa gelem bali. Ternyata yo enek sing percaya punah
Wakil ten Cina niku masjid Kaupop. Wakil sing Jumatan, waktu Jumatan dan kono ora ngerti wakil ngadepe para nadi-nadi ra karuan. Karena presiden yang datang masjid ya lho wong Islam donya. Karena apa? Terbukti di kono sing Islam ora kena. Aman. Nggih kan iki kula mboten wani ngomong ke di Indonesia dan ora usah. Tapi panjenengan semprot dhewe insyaallah. Sing kena niku siapa-siapa kan wis. Tapi mboten wani matur niki kan dadi masalah. Ini yang jelas niki. Wala nuzikanna minal azabil adna duna azabil akbar la'allam yarji'un. Lek umpama wong mukmin kena, wong Islam kena niki mati syahid. Lek pancen mati syahid dan itu termasuk bala ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kamu kira wong gampang masuk surga tidak pernah mendapatkan ujian dan cobaan sebagaimana yang dialami umat-umat sebelumnya? Apa masabul baksa, marah, fakir, krisis ekonomi. Saya kira di Indonesia walaupun sering krisis tidak pernah krisis hujan, krisis ekonomi seperti zaman Nabi Yusuf. Dalam Nabi Yusuf 7 tahun gak ada, 7 tahun gak panen jajan. Serok ini tahun ini wis kalau niku 7 tahun. Masya Allah. Masatul baksa wa darrah wa zulzil hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah cabe ala inna nasrullahi qarib. Makanya kula lan panjenengan tetep tawakal dhateng Gusti Allah, pasrah dhateng Gusti Allah, selalu minta tolong dhateng Gusti Allah. Lek zaman biyen sawan kebluk ya. Pak gebluk niku pujiane ngene. Telek dipun terparas wong sing betah melek seger. Ojo turu wae. Niku mboten. Malah lek turu zaman biyen gak oleh nangge aben. Nangge rakul lemah dengan menggunakan daun pisang. Niku zaman biyen iki. Karena saking bumi ini wonten makhluk yang untuk mencegah saking penyakit. Niku waktu zaman ana Pak Gebluk ijan kula dhewe innalillahi diungkas sak jam le innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tilu malih innalillahi masyaallah. Tahun 2000 nate bulan memahami niki. Mboten sampai niki ten Indonesia kur 117. Mudah-mudahan tidak tambah. Sak Indonesia. Biyen sak desa niku sedina kadang 10 sing mati. Sak desa mboten sak Indonesia iki. Mboten parah. Didhawuhi Kanjeng Nabi, lek iku ana daerah kena tahun orang ahli daerah tidak boleh keluar. Kalau orang lain juga gak boleh masuk. Loh, lek dawuh Kanjeng Nabi, pokoknya malah menular ndak la adwa illallah. Ora nek sing iso menular kejaba Gusti Allah.
Kemudian di dalam hadis mana firro minal majzum firoroka minal hasan. Kuwi melayu saka wong dudukan. Wong dudukan iku wong lepra. Kaya dene kuwi melayu ngedohi saka macan. Dari sini biar tidak menular. Nah kalau kita gabungkan ayat ini hadis itu, hubungan akidah sing marak nular itu sama penyakit Gusti Allah kabeh. Tapi penyebabnya ya ora kena dititipi Gusti Allah boten. Nah niku bisa terjadi penyebab lahir karena perhubungan karena pertemuan itu. Nggih kaya ngeten mawon panjenengan lungguh niku sing lungguh panjenengan mergo panjenengan tapi hakikate mung iso lungguh nek ora dilungguhno pengen ngoten mawon kita jaminkan antara akidah kalau selesai ketika tidak ada adwa tidak ada yang menular itu maksudnya hakikatnya tidak ada yang menular. Lalu bagaimana dengan orang yang yakin suka menular terus baru lakoni? Silahkan kalau memang orang tersebut sudah makomnya ke sana wis ora yakini ora enek mamang dan mau mati yo wis rido ndak masalah. Nah, tapi lek cara kalau misalnya kakek Ibnu Qayyim waniku duka-duka niku dia termasuk dianggap sesat. Hal itu disampaikan oleh Imam Ghazali ketika ada orang tidak punya bekal sama sekali, gak duwe sangu masuk nang alas, masuk nang hutan belantara banyak binatang buas, gak punya modal gimana? Cara Imam Ghazali lek pun tingkatane tinggi kawis la ilaha illallah monggo gak masalah. Tapi lek sik wedi sik mamang sik panjenengan ana nafsu ora usah haram. Walatul kubiaidikum bilat tahluka. Makanya ini masuk satu dari 20 yang dikritik Ibnu Qayyim tentang kitab Ihya yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Di antaranya Imam Ghazali menyebutkan itu. Berarti ini bagaimana? Sing yakin menanan juga masalah, lek gak yakin jali ora. Ini bab masalah napa niku pemutusan rantai. Lalu kalau tujuannya pemutusan rantai semacam niku, bolehkah kita tidak Jumatan dalam rangka untuk menghindar corona? Bolehkah kita tidak jamaah? Oleh masalah jamaah itu gak ono ngono ya ora tau teko. Lagi fatwai oleh duwe nemen bersama. Muasanya rasa yang jelas udhure jamaah ya udhure Jumat, udhure Jumat ya udhure jamaah. Udhure Jumat niku diantarane nggih niku adalah khauf karena beletok karena udan tumperes tengah wengi niku nggih bengi-bengi dan terus angin gak wajib jamaah, yang berarti ketika waktu Jumatan ya ora wajib Jumatan. Kenapa? Untuk melindungi karena masyarakat wong wis tuwa ora wajib Jumatan, wis lansia gak kuat dal wis kongkon nang omah bae. Wong loro juga diperbolehkan. Nah dalam hal ini khawatir kehilangan nyawa, khawatir terjadi dorong. Bagaimana?
famanil turra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Orang yang kepepet karena bukan karena maksiat, bukan karena gegabah, nubruk gak masalah. Karena khawatir terjadi fitnah, khawatir kehilangan. Karena tujuan daripada agama diciptakan, tujuan dari syariat dilaksanakan, niku adalah diantarane khifduddin jaga agama. Nomor loro khifdun nafas jaga nyawa, termasuk yang jaga sakit abuta dan sebagainya. Nomor telu khifdun nasl jaga nasab, mulane ora kena zina karena menghilangkan nasab. Khifdun akli menjaga akal, karenanya tidak boleh nopo, tidak boleh mabuk, tidak boleh menghilangkan akal. Mosok sing akale gak normal didandak-dandak ben waras, sing waras malah kepingin kentuk, iki piye jajane. Sing terakhir khifdun man. Dalam rangka khifdun ini berarti ketika kita khawatir tentang 5 ini disebut dengan fitnah. Fitnah itu maknane asali al-ihtibar, ujian asali. Terus kata ujian itu dikembangkan oleh masyarakat gunaan istilah fitnah digunakan untuk fikuli makruhin, khawatir terjadinya perkara yang tidak diinginkan terjadi. Makruh itu perkara yang disengiti terjadi. Ya, sengiti terjadi enggak diinginkan ya. Yang dibenci terjadi, kira apa enak dibenci, sengit itu loh. Nah, makruh. Kemudian digunakan fikuli ajilin ilal makruh. Fitnah adalah digunakan untuk segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Itu sebagaimana keterangan wonten Fathul Bari Syarah Bukhari. Yes. Lah fitnah itu yang tidak diinginkan itu ada 2, ada fitnatud din, ono fitnatud dunya. Lah fitnatud din tumiba ing dalem syariat atau tumiba ing dalem maksiat atau metu saka syariat niku jenenge fitnatud din. Nomor 2 fitnatud dunya termasuk wedi kena corona, wedi mati, wedi nyawa, wedi akale ilang, wedi awake mati, wedi hartane ilang. Niki diarani fitnatud dunya, wedi kepailan. Lalu 5 hal ini dipingkes ono fitnatud dunya. Kemudian dalam 25 niki dibagi loro kali Imam Ghazali. Ada kalanya khawatir tidak mendapatkan, ada kalanya khawatir kehilangan. Kalau khawatir tidak mendapatkan, ini tidak memperbolehkan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Tapi kalau khawatir kehilangan, ini boleh melakukan keharaman atau sampai meninggalkan kewajiban. Tapi itu secara global. Nanti secara fikihnya masih perlu didelok masalah madhurnya lebih besar mana. Contoh, kalau ada seorang kepala desa atau pak camat atau bupati atau gubernur khawatir dicopot, nyogok niku halal. Tapi khawatir gak dipilih, nyogok gak boleh, karena khawatir tidak mendapatkan. Karena apakah kadang-kadang disogok gak mesti oleh, karena masih mauhum itu belum jelas. Nyogok tiba gak jadi malah bingung.
Tapi kalau khawatir hilang, ini boleh. Kenapa? Karena tahakkuk nyoto. Panjenengan golek proposal ngapusi di gedek-gedekno padahal enteke guru 300.000 proposal 1 juta karo. Kenapa khawatir tidak mendapatkan? Tapi khawatir kehilangan, panjenengan duit diutang karo tonggo, diutang karo si Suto. Padahal si Suto iku lek utang mesti gak bayar. Meler balik panutang ya wis gak balik. Akhirnya kita ngapeki. Lek iso tau ya. Aku tak duitnya orang duh orang nyekel duit lho. Iki ora nyekel kok iki sak yembo. Ora nyekel duit ora apa-apa koyo ngene. Mergo apa? Khawatir kelangan. Lek panjenengan mriki khawatir kelangan kesehatan, khawatir kelangan nyawa, khawatir kelangan ya nyawa kesehatan ini. Napa niku isman mergono isu virus corona boleh panjenengan ninggalno kewajiban sing asale wajib Jumatan malih ora wajib. Tapi lek pancen khawatir. Pancen khawatir. Sekarang itu khawatir apa tidak? Wah niku perlu dibahas yang. Nah, mungkin lek daerah kita dini sing wong dhewe-dhewe niku ora sampai mengkhawatirno. Tapi lek pun masjid berbagai kalangan datang dari mana-mana datang seperti masjid di pasar, masjid di perkotaan ini sudah membahayakan. Bisa kita gak usah Jumatan kono. Gak wajib dia gawe Jumatan. Kenapa? Khawatir kena menular. Lah sing teng daerah kita dhewe kan wis positif kabeh ora enek masalah kan. Umpet jong campur pisan. Enggak masalah ngeten. Nah niki ngeten. Tapi dengan catatan gak sing salah bagian nglayan kultum nadi-nadi. Niki angsal mboten Jumatan. Angsal mboten jamaah. Lalu ketika angsal gak Jumatan gak jamaah. Sekarang kalau di situ ada himbauan dari pemerintah, apakah kita Jumatan itu maksiat, istighosah maksiat, kuliah subuh maksiat, karena tidak mengindahkan pemerintah. Perlu dipuntingali. Kalau di situ himbauan wajib harus ya kita harus patuh tunduk karena memang masalah. Tapi kalau cuma himbauan dan yang tidak boleh itu pertemuan event besar. Nah, kayak kuliah subuh nang daerah ini pun gak bisa. Kenapa? Enggak gini yang orang event gede yo wong yo ibu kudu yo gak kuliah subuh yo pangkat kumpul nang kono. Yo ora bisa. Yang gak boleh itu yang kira-kira membutuhkan pertemuan yang mendatangkan massa banyak yang membutuhkan izin pemerintah. Itu tidak boleh, ora izin pemerintah. Tapi kalau pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ada izin, pertemuan yang kecil-kecil badaniku, ini udah masalah. Nah, niku gak dosa. Kenapa? Pemerintah tidak sampai melarang, hanya menghimbau, lek iso ora usah event besar. Mboten kok sing kan mboten. Niki wong niki mah kon bikin Rebo niki mesti mulai Senin niku Munas Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama wonten sarang. Akhirnya nggih. Nah, kula macam bingung kan bisa jenis
Wong ngaji Rebo winginane nggih kula kandhani sok Rebo niku bumbuan kula dugi napa saged praina mboten wis pokoke sing penting lek gak praina lek kula ana ya gak prai lek gak enek prai ngoten to. Tapi terus merenung dalune pas edaran saking PB Munas ditunda walhamdulillah dalune. Jika enek ditunda kapan? Jombo. Haji niku mumet iki. Bisa enggak? Belum bersikap karena belum ada kepositifan. Ya kita berdoa, istighosah, sholawati sing kathah, wong kuno singen ketika pagebluk ngeten iki kengken lek pujian nika dungane pujian iki khamsatun fi biha harwal waba al-hadimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah niku ujian Syiah. Gak masalah tapi kita tawassul kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, kepada Dewi Fatimah, 5 orang li khamsatun udfi biya harul waba. Saya harap 5 niki bisa mateni udfi mateni meredam harul waba, panasnya pagebluk. Sinten al-Mustafa kanjeng Nabi wal Murtada Sayyidina Ali wa Ibnahuma Sayyid Hasan Husain wal Fatimah. Niku tawassul kita. Ya kalau doa Allahumma rabban nas wa muzibal ba'siyah hibil ba'sana bisbaika isminan nasyafi la syafda'ilah nasifah la yukwatul syakoma. Dan usahakan selalu dungo kunut nazilah dalam sholat fardu. Sholat nazilah ada beliau kunut biasa niku ditambahi kali kunut di sini Umar. Allahumma fa annal bala wal waka wal zina wa salasila ma zahara minha wa ma baton. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azibil kafarat wal musyrikin alladzina yuqatiluna awliya'ak wa yasudduna sabilak wa yukadzibuna rasulak. Allahumma ighfir lil muslimin dan muslimat wal mu'minat wa aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim wa ja'al fi qulubihim imana wal hikmah wa sabbit ala minati rasulik wa usul ma yudu bi adika allazi ahadta ilai mansurhum ala tika wa innal haqqa jalankum. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabudana wa ahla Indonesia wa sa'il muslimin fi ibadika wa iyazika wa jiwanika wa amanika wa khisbika wa khirzika min kulli syaitonin wa sultanin wa janin wa bagin wa hasidin wa sabuin wa hayatin wa akrobin wa hosibin wa syarikin wa min kulli akhirin binasyatiha wa min syarri wa ba'i corona birahmatika ya arhamar rahimin. Kita dungo untuk orang Islam dan orang-orang yang lain. Jadi jelas oke niki hubungan kali virus corona pun manggil ikiran jelas panjenengan tanggelaken di bagaimana hukumnya kita mengadakan kuliah subuh pokok ora event besar kau boleh event besar niku boten bareng iso dadi haram karena menentang pemerintah. Sebab pemerintah punya kekuasaan, punya hak otoritas untuk menjaga keamanan. Kita harus patuh tunduk kalau memang kebijakan itu memang kebijakan yang maslahat dan jelas ini kebijakan yang maslahat, tapi nggak usah panik.
Saged paham nggih. Nah niki sing ana hubungane kali virus corona dan benjing ana sosialisasi tentang corona dan beri pacamat pendopo selapuro. Kuat di corona. Dan oh, kan negara apa? Itu selapuro. Mbok jelas itu saudara pendopo selapuro ngoten. Nah, ya ora pati paham sih anane ya. Mbah wallahu alam. Pun saniki kita teruskan Isra Mi'raj. Wis kantuk dulu.